Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Allah kita. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca ini berisi tentang kritikan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Saat itu mereka sedang mengalami pertikaian antar jemaat, di mana mereka mencari keadilan terhadap saudara yang lain. Mereka membawa masalah tersebut ke hadapan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau menyelesaikan pertikaian itu di antara mereka sendiri. Nah, menurut Paulus hal ini tidak perlu dilakukan, sebab hakim yang bertugas di situ bukanlah orang yang percaya atau bukan orang yang beriman. Nah, kejadian ini malah mendatangkan aib bagi kekristenan, karena dengan mendatangi hakim di pengadilan dunia atau di orang yang tidak percaya untuk memecahkan masalah mereka di dalam jemaat, itu sama saja dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang cukup berhikmat dan berotoritas untuk memecahkan permasalahan tersebut di dalam jemaat. Kemudian Rasul Paulus memberikan dua cara untuk memperbaiki kesalahan ini, yaitu yang pertama melibatkan orang yang berotoritas di antara jemaat. Jika memang masalah dalam jemaat tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak dan membutuhkan penengah, maka mereka seharusnya mencari penatua, diaken atau hamba Tuhan yang berhikmat untuk membantu menyelesaikan masalah di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan rendah hati bersedia saling menderita. Nah, hal kedua yang jauh lebih penting daripada mencari penengah adalah bersedia mengalah dengan menanggung sedikit saja penderitaan. Apakah untungnya jika seorang percaya merengek mengasihani diri sendiri dan kemudian itu dapat membangkitkan kemarahan saudara seiman dengan kemudian mengajukan gugatan hukum? Bukankah tindakan ini malah dapat menyakiti sesama saudara seiman dan tidak mencerminkan kasih Allah? Nah, saudara yang terkasih, kritikan Paulus terhadap tindakan jemaat di Korintus juga berlaku bagi kita saat ini. Dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita menghadapi konflik dengan saudara seiman yang lain. Jika hal tersebut terjadi dan kita membutuhkan penengah, maka jangan mencari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi selesaikanlah masalah tersebut dengan melibatkan hamba Tuhan, diaken, atau penatua jemaat. Karena mereka juga pasti melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan.
Namun yang lebih penting daripada itu, sebagai orang percaya mari kita saling rendah hati, bersedia mengalah dan menanggung sedikit penderitaan sebagai bentuk nyata dari wujud kasih Allah kepada semua orang. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, tindakan apakah yang saudara ambil jika berkonflik dengan saudara seiman yang lain? Apakah saudara mencoba menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang yang belum percaya? Jika iya, maka marilah meminta Allah mengubahkan cara pandang saudara. Mintalah agar Allah menganugerahkan hikmat bagi saudara sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mari meminta kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus agar saudara dapat dengan rendah hati mengalah dan menanggung penderitaan, sehingga melalui hidup saudara, orang lain dapat merasakan kasih Allah. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari baru yang Tuhan izinkan kami jalani hari ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari di mana kami berinteraksi dengan sesama saudara seiman kami harus selalu rendah hati, mengalah jika terjadi masalah, dan juga dengan kasih Allah mengasihi saudara kami dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami mungkin menjadi orang yang membesar-besarkan masalah ketika konflik kami alami dengan saudara seiman. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat, bimbing kami, sehingga hidup kami akan terus mencerminkan kasih Allah kepada semua orang. Demikian Tuhan, renungan kami hari ini, kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan juga menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.